Sekarang ini kita akan membahas mikrofilamen itu penting bagi sistem kontraktil sel dan sebagai pengeras mekanis. Jadi mikrofilamen adalah elemen terkecil yang bergaris tengah 6 nanometer di sitoskeleton. Mikrofilamen yang paling jelas itu terlihat di sebagian besar sel adalah yang tersusun atas aktin, molekul protein yang berbentuk globular mirip tubulin. Tidak seperti tubulin yang membentuk tabung berongga. Aktin itu tersusun dalam dua untai yang saling memilin membentuk mikrofilamen. Di sel otot, protein miosin itu membentuk mikrofilamen jenis lain. Pada kebanyakan sel, miosin itu tidak terlalu banyak dan tidak membentuk filamen yang jelas. Nah, mikrofilamen itu menjalankan dua fungsi. Pertama, berperan penting dalam berbagai sistem kontraktil sel, dan kedua, bekerja sebagai pengeras mekanis untuk beberapa cuatan sel spesifik. Mikrofilamen dalam sistem kontraktil sel, struktur berbasis aktin itu terlibat dalam kontraksi otot, pembelahan sel, dan pergerakan sel. Sistem kontraktil sel yang paling terlihat oleh mata, paling teratur, dan paling jelas dipahami adalah yang ditemukan di otot. Otot manusia itu mengandung banyak mikrofilamen aktin dan miosin yang melaksanakan kontraksi otot melalui pergeseran mikrofilamen aktin yang relatif terhadap mikrofilamen miosin yang diam dengan menggunakan ATP sebagai sumber energi. Miosin adalah motor molekuler yang memiliki kepala yang berjalan di sepanjang mikrofilamen aktin, menariknya ke dalam di antara mikrofilamen miosin. Pergeseran mikrofilamen dan pembentukan gaya itu dipicu oleh rangkaian kompleks proses elektrik, biokimiawi, dan mekanis yang dimulai ketika sel otot dirangsang untuk berkontraksi. Kemudian, sel-sel selain sel otot itu boleh jadi juga memiliki struktur mirip otot. Beberapa sistem kontraktil mikrofilamen ini terbentuk sebentar saja untuk melaksanakan sebuah fungsi spesifik manakala dibutuhkan. Contoh yang baik adalah cincin kontraktil yang terbentuk sewaktu sitokinesis, proses memisahnya kedua paruh sel menjadi dua sel anak, masing-masing dengan kromosom lengkap. Cincin ini tersusun atas seberkas filamen-filamen aktin menyerupai sabuk yang terletak tepat di bawah membran plasma di tengah sel yang tengah membelah. Ketika berkontraksi dan mengikat, cincin serat ini membelah sel menjadi dua. Lalu, struktur kompleks berbasis aktin juga bertanggung jawab atas sebagian besar pergerakan sel. 4 jenis sel manusia yang mampu bergerak sendiri itu sperma, sel darah putih, fibroblast, dan sel kulit. Dan si flagella itu mendorong sperma, sedangkan sel motil lainnya itu bergerak melalui pergerakan amoeboid. Proses merangkaknya sel yang bergantung pada aktivitas filamen aktin melalui mekanisme yang serupa dengan yang digunakan oleh amoeba untuk bermanuver dalam lingkungannya. Ketika merangkak, sel motil itu membentuk juluran mirip kaki atau pseudopodia di depan atau bagian depan sel yang mengarah ke sasaran. Sebagai contoh, sasaran yang memicu pergerakan amoeboid itu dapat jadi berupa kedekatan makanan pada kasus amoeba atau kedekatan bakteri pada kasus sel darah putih. Pseudopodia itu terbentuk akibat perakitan dan pembongkaran terorganisasi jalinan aktin yang bercabang-cabang. Selama pergerakan amoeboid, filamen-filamen aktin itu terus tumbuh di bagian depan sel melalui penambahan molekul aktin di depan rantai aktin. Pertumbuhan filamen ini mendorong bagian sel tersebut maju sebagai juluran pseudopodia. Secara bersamaan, molekul aktin di bagian belakang filamen itu dibongkar dan dipindahkan ke bagian depan. Dengan demikian, filamen itu tidak bertambah panjang, panjangnya tetap, tetapi bergerak maju melalui pemindahan molekul-molekul aktin dari belakang ke depan filamen secara terus-menerus dalam pola yang diistilahkan dengan pola treadmilling. Sel itu melekatkan pseudopodia yang tengah bergerak maju ke jaringan ikat di sekitarnya, dan pada saat bersamaan, ia itu melepaskan diri dari tempat perlekatan sebelumnya di belakang. Sel itu juga menggunakan tempat perlekatan baru di bagian depan ini sebagai titik kontraksi untuk menarik maju seluruh badannya melalui kontraksi sitoskeleton. Sedangkan sel darah putih adalah sel tubuh yang paling aktif merangkak. Sel-sel ini keluar dari sistem sirkulasi dan berjalan dengan pergerakan amoeboid ke daerah infeksi atau peradangan. Tempat sel ini menelan dan menghancurkan mikroorganisme dan debris sel. Hal yang menakjubkan, diperkirakan bahwa jarak total yang ditempuh secara kolektif per hari oleh semua sel darah putih kita ketika menjelajahi jaringan dalam taktik dan strategi cari dan hancurkan itu setara dengan jarak tempuh 2 kali mengelilingi dunia. Nah, fibroblast atau pembentuk serat jenis sel motil lainnya itu melakukan pergerakan amoeboid ke dalam sebuah luka dari jaringan ikat sekitarnya untuk membantu memperbaiki kerusakan. Fibroblast itu bertanggung jawab atas pembentukan parut. Sel kulit yang biasanya diam itu dapat menjadi cukup mobil dan melakukan pergerakan amoeboid menuju sebuah luka guna memulihkan permukaan kulit.